Bab 1221, Paku Kaisar Yi Fengwu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Namun sekarang, Sulang telah membunuh 3 Wudi berturut-turut. Ini sudah merupakan kekalahan yang sangat serius. Apakah harus tetap berpegangan tangan dan menghindari anjing lawan yang melompati tembok telah menjadi masalah. Sebagai orang terkuat di bintang Jingtian dan pemilik bintang nominal, si Kejia memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sangat kuat. Kemudian dia mengambil keputusan dan meraung, karena aku tidak dapat menemukan klon, maka bunuhlah aku. Mereka yang memakai sepatu takut bertelanjang kaki, dan kemudian kita akan bertelanjang kaki. Masalah besarnya benar-benar akan bertemu dengan dunia gelap. Mendengar ini, Kaisar Wu dari benua surga cermin tiba-tiba menjadi pembunuh, membawa kekuatan kekerasan dao besar untuk membunuh lawannya dengan ganas. Ayam lemah dari benua Changlan, matilah untukku. Kaisar teratai merah sampah, aku telah menoleransi kamu untuk waktu yang lama, pergilah ke neraka. Sulang Gou-Gou, kamu sangat pintar, kamu telah membuat rencana yang begitu sulit, tetapi hari ini, kamu pasti akan mati. Hahaha, sampah dari benua Changlan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami semua Kaisar Wu ada di sini? Kami memiliki 3 avatar Kaisar Wu, dan 3 di garis depan. Karena kami tidak dapat menemukan avatar Sulang, maka kami akan membunuh kalian semua. Bunuh, bunuh, bunuh mereka, biarkan Jingtian menelan Changlan, dan gabungkan keduanya menjadi satu. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu dari benua Jingtian tidak tahan lagi dengan penghinaan itu, dan meraung pada Kaisar Wu dari benua Changlan. Gemuruh, ledakan semuanya, berderak, serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya menempati seluruh kehampaan. Akibat energi itu seperti badai yang dahsyat, menyapu ribuan mil. Anomali teratur yang padat itu indah dan mematikan, merobek celah-celah ruang angkasa. Kesenjangan antara Kaisar Wu sudah sangat besar. Para Kaisar benua Jingtian tidak lagi menahan tangan mereka, dan para Kaisar benua Changlan seperti perahu di lautan yang marah, dan mereka dapat terbalik kapan saja. Di pihak Sulang, ia menyerahkan dengan Wudi Yifeng peringkat ke-6. Si Yuxiao menghalangi Kaisar Wuling dari 9 roh dan menahan Kaisar Huachan dari revolusi ke-7. Menghadapi Kaisar Yifeng Wu, Sulang langsung mengeluarkan pedang Yutian prajurit Kaisar 5 tingkat. Pada kesempatan serius ini, Xiao Yu jarang tidak membawa kesedihannya sendiri, dan dengan patuh dipegang oleh gagang Sulang. Prajurit Kaisar ini, ketika Kaisar Yifeng Wu melihat pedang Yutian, dia langsung merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia berkeringat dingin yang tak dapat dijelaskan. Ayo makan, sudut mulut Sulang tersangkut dan pedang tertusuk, seketika menembus seluruh pertahanan Kaisar Yifeng Wu dan memenggal kepalanya. Ding, kamu mendapatkan jiwa Kaisar menengah asteris 1. Perintah sistem datang, Kaisar Wu keempat telah jatuh. Bagaimana bisa, teman-teman Yifeng Dao, teman-teman Yifeng Dao, baru saja, kekuatan level peringkat 8. Petik 2 petik 2. Kaisar bela diri benua Jingtian langsung meledak menjadi urat biru, dan mata mereka terkoyak. Pada saat yang sama, ekspresi yang luar biasa muncul di wajahnya lagi. Para Kaisar benua Changlan juga penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Jelas, mereka tidak menyangka Sulang akan membunuh Kaisar Yifeng Wu dalam hitungan detik. Teman Langdi, 9 roh Wudi ini akan mengembalikannya kepadamu. Si Yu, yang berada di kiri dan kanan, tersenyum terkejut, segera meninggalkan Kaisar Wuling Jiuling dan fokus melawan Kaisar Wu Huachan. Namun, Kaisar Wuling dari 9 roh sebenarnya takut pada Sulang dan menolak untuk berurusan dengan Sulang. Sebaliknya, dia menjerat si Yu sambil tersenyum. Kaisar Wu yang lain terjerat oleh Kaisar Wu dari benua Changlan, atau mereka tidak yakin bisa memegang pedang yang mengejutkan itu. Sulang tidak punya lawan untuk sementara waktu. Sudah waktunya membantu rekan senegara kita. Jika semuanya berjalan dengan baik, kamu bisa menyelesaikan para Wudi ini terlebih dahulu, lalu pergi untuk menaklukkan Jingtianxing. Sambil memikirkannya, Sulang melemparkan meriam Jixian. Segel giok kancing naga muncul pada awalnya, dan kancing naga itu langsung berubah menjadi naga emas. Pangkalnya berubah menjadi sarang naga mini, dipegang oleh Sulang, menanamkan energi. Api, naga itu menggelengkan kepala dan ekornya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan raungan jiwa yang gemetar, lalu menyemburkan serangan biasa seperti hujan badai. Ledakan, ledakan, ledakan,
Tiba-tiba, serangan biasa yang terus-menerus secara khusus mencari kaisar bela diri dari benua langit cermin dengan basis kultivasi yang lebih lemah. Dari waktu ke waktu, dia juga memberikan sedikit daya tembak untuk menutupi para Wudi dari benua Changlan yang tidak bisa mengatasinya sendiri tiba-tiba. Junior, orang tua Seng Yang, aku akan tahu pedangmu. Seorang lelaki tua yang penuh dengan dupa dan kekuatan aspirasi langsung muncul tidak jauh dari Sulang, memegang seorang prajurit kaisar peringkat kelima kuno, dan membunuhnya dengan ganas. Itu dupa Wudi lainnya, orang kuat yang kembali di sungai waktu yang panjang. Benua Jingtian bahkan memiliki kartu seperti itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Sulang menyipitkan matanya, karena lelaki tua bernama Seng Yang ini memiliki nafas kaisar bela diri peringkat 8. Selain itu, ini adalah dupa Wudi, yang metodenya tidak terduga dan tidak boleh diremehkan. Sebuah pikiran terbentuk, untuk berjaga-jaga terhadap kartu hall benua Jingtian yang lebih kuat, Sulang tidak menggunakan klon melahap yang dibatasi waktu, tetapi menggunakan metode formasi. Dalam sekejap, arai yang tak terhitung jumlahnya terbentang di kehampaan, membentuk arai tingkat kaisar 8 putaran, menghalangi lelaki tua dari matahari terbit. Melihat formasi peringkat kaisar peringkat 8 yang tiba-tiba muncul, semua orang di medan perang merasa ngeri, terutama para Wudi yang lebih ahli di medan perang. Karena mereka menemukan bahwa banyak formasi Sulang mengandung gaya benua Jingtian. Beberapa formasi ini bahkan merupakan rahasia benua Jingtian. Ya Tuhan, rekan Langdi berbohong, keterampilan formasinya sendiri tak tertandingi di dunia, dan dia sendiri adalah pemimpin Tongtian. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan formasi ini dengan karakteristik benua Jingtian. King Qiao Wudi adalah salah satu Wudi yang paling mengejutkan, saat ini bahkan dagunya terkejut. Tetapi, terkejut adalah terkejut, pertempuran masih harus diperjuangkan. Semua Wudi terus mati-matian dengan ngeri. Orang tua Sun Rising yang menghadapi formasi Sulang juga terbunuh dengan ekspresi terkejut. Kekuatan untuk menghancurkan formasi. Orang tua Seng Yang melonjak dengan seluruh energinya, berubah menjadi kekuatan aneh, dan dengan mudah mengikis formasi Sulang. Sebuah pikiran terbentuk, Sulang melangkah mundur perlahan dan terus mengatur formasi. Adegan aneh muncul, kecepatan Sulang dalam mengatur formasi lebih cepat daripada kecepatan orang tua Seng Yang menghancurkan formasi. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu memiliki begitu banyak formasi? Orang tua Seng Yang menarik napas saat dia menonton, dengan panik menggunakan kekuatan untuk menghancurkan formasi untuk menghadapi formasi tersebut. Namun, kecepatannya lambat laun melambat. Formasi Sulang perlahan-lahan menjebaknya dalam kehampaan. Tunggu sampai kemampuan fisik level 8-mu benar-benar dibatasi. Ini adalah tanggal kematianmu. Sulang lebih cepat daripada matahari terbit, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengepung matahari terbit, lalu menggunakan pedang Yutian untuk membunuh. Tepat, Sulang memiliki keuntungan melawan Seng Yang, tetapi dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Tetapi Kaisar Wu dari benua Changlan yang tersisa bahkan lebih menyedihkan, hampir dipukuli. Mengerikan, hampir tak terhentikan. Apakah kamu ingin menggunakan kartu hallmu? Bertarunglah sebentar, biarkan garis depan, biarkan para prajurit di garis depan mundur. Cepat, petik 2 petik 2. Para kaisar benua Changlan terentang, dan banyak orang tercengang dalam waktu singkat. Hahaha, mundur, di bawah tangan 3 Kaisar Wu. Siapa yang bisa melarikan diri? Si Kejia tertawa lancang, sangat dupa, Kaisar Wu, biarkan klonmu melakukannya segera. Pelan, si Kejia, beraninya kamu. Klon Langdi tidak berada di garis depan, tetapi di bintang Jingtian. Kaisar King Qiu Wu juga berteriak dengan wajah tegas, kamu berani membantai Martial Saint dari benua Changlanku, kami akan membantai seluruh planetmu. Pernyataan ini keluar. Semua orang di benua Jingtian mandek, dan serangan melambat untuk sementara waktu. Tapi kemudian, semua orang di benua Jingtian mencibir dengan keras, dan serangan di tangan mereka menjadi ganas lagi. Di cermin langit kita, Kaisar King Qiu Wu, apakah kamu tidak minum dan tidak makan sayur? Mengapa kamu begitu mabuk? Atau, ketika kamu mabuk dengan kesadaran dunia, kamu bahkan tidak bisa memberitahu makhluk-makhluk di dunia lain. Si Kejia mencibir lagi, dan terus mengayunkan pisau mimpi rusak di tangannya. Jalan sebab akibat, yang mengerikan pada pisau mimpi rusak memberinya kekuatan magis aneh, memotong bagian tengah.
Ini setara dengan rasio kena 100%, setiap pisau akan sepenuhnya memotong Kaisar King Qiuwu. Kaisar King Qiuwu berjuang keras untuk menahan serangan si Kejia, tetapi dia sedikit lebih buruk dan sangat malu saat ini. Namun, rasa malu kembali menjadi malu. Kaisar King Qiuwu juga mencibir lagi dan lagi, karena kamu tidak percaya. Rekan Langdi, biarkan klonmu membunuh Jing Tianxing. Saat ini, Sulang masih terus-menerus mengatur formasi, mengepung lelaki tua Sengyang. Kata-kata Kaisar King Qiuwu menyebar ke seluruh hadirin, dan perhatian semua orang teralihkan dan tertuju pada Sulang. Meskipun Kaisar Wu dari benua Jingtian tidak percaya bahwa klon Sulang memasuki bintang Jingtian, semuanya sudah siap, bukan? Jadi mereka juga sedikit waspada. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mulut semua orang berkedut. Jing Tianxing tidak akan dibantai. Bagaimanapun, itu adalah lokasi yang aku jadwalkan. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis, aku akan membunuh 3 dupa Wudi di garis depan terlebih dahulu, dan menyelamatkan rekan senegaranya di benua Changlan. Pernyataan ini keluar, medan perang yang sengit itu tenang sejenak. Baik orang-orang dari benua Jingtian dan benua Changlan melemparkan pandangan yang tidak dapat dipercaya ke arah Sulang. Terutama yang pertama, dalam tatapannya yang tidak dapat dipercaya, ada juga pandangan ke arah Rusa Roe yang konyol. Jing Tianxing tidak akan membantai. Kedengarannya kau benar-benar bisa membunuh. Jing Tianxing adalah lokasi yang telah kau tentukan sebelumnya. Ya Tuhan, kau yang telah jatuh ke ranah Kaisar Wudi, apakah kau mengandalkan formasimu untuk menjadi kuat? Berapa lama kau bisa menghalangi matahari terbit adalah masalah, dan masih mencoba menguasai bintang langit cermin. Apakah ini bodoh atau gila? Bunuh 3 kaisar bela diri di garis depan terlebih dahulu. Apakah itu tergantung pada klon yang hilang? Ya Tuhan, klon tingkat kaisar bela diri ingin membunuh 3 dewa kaisar bela diri api dupa. Ini benar-benar omong kosong besar. Sulang ini benar-benar gila, dan dia tidak bisa menyelamatkannya dengan mengucapkan 3 kata gila yang penuh angan-angan. Menurutku, Sulang ini benar-benar bodoh. Dia ingin menutupinya, secara langsung mengungkap fakta bahwa klonnya tidak berada di benua Jingtian. Ya, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Kupikir dia pintar sebelumnya. Petik 2 petik 2. Saat menyerang lawan yang malu, semua Kaisar Wu dari benua Jingtian membenci Sulang dengan jijik. Kaisar King Qiuwu dan yang lainnya di benua Changlan semuanya bodoh. Sulang, apa maksudmu? Benarkah klonmu tidak ada di benua langit cermin? Kamu pembohong. Saat ini, lupa memberitahu semua orang. Sulang tersenyum sedikit saat dia berurusan dengan lelaki tua Sengyang, aku masih memiliki lebih dari 60 klon tingkat Wudi, dan kekuatan keseluruhan setiap klon harus memiliki tingkat kaisar peringkat kelima. Pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan berkedut di sudut mulut dan mata mereka. Ada lebih dari 60 klon Wudi, semuanya berada di peringkat 5. Ini sangat gila, apakah kamu bermimpi? Pergilah ke neraka dan wujudkan mimpimu. Hancurkan kekuatan formasi, hancurkan untukku. Orang tua Sengyang tertawa alih-alih marah, dan tiba-tiba mengeluarkan metode rahasia tertentu lagi, dan kekuatan untuk menghancurkan formasi menjadi semakin bergejolak. Puluhan formasi tingkat kaisar tingkat 8 langsung musnah. Ruang lingkup aktivitas lelaki tua di Sengyang telah meluas lagi. Sulang menarik napas dalam-dalam dan menata formasi dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya berpikir sedikit, dan berkata dengan dingin. Sekarang 10 klon telah tiba di garis depan. 5 dari mereka mencari 3 Xianghou Wudi, dan 5 telah memasuki pangkalan logistik benua Jingtian. 60 klon yang tersisa sudah berada di benua langit cermin, dan mereka sekarang melakukannya. Tepat saat Sulang berbicara, garis depan benua Changlan, sejumlah besar seni bela diri dan orang bijak bela diri yang tak terhitung jumlahnya bertarung di kehampaan. Karena jumlah orang yang lebih banyak, medan perang di sini terlihat lebih intens daripada medan perang Kaisar Wu. Ini adalah pertempuran mahakarya yang sesungguhnya. Seluruh medan perang membentang puluhan juta mil. Semua prajurit yang bertarung, meraung, dan menumpahkan darah di langit. Di antara mereka, ada banyak prajurit yang memiliki hubungan dekat dengan Sulang. Kaisar Wuxian Semu yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan warisan tanah terlarang Kaisar semuanya ada di medan perang. Xiao Luntian dan Li Feilou juga saling bertarung, dan pasangan musuh ini membentuk tim kecil dan membunuh banyak prajurit di benua Jingtian.
Tetapi ada juga banyak prajurit dari benua Changlan yang telah jatuh selamanya di medan perang kehampaan ini. Dalam pertempuran yang mengerikan, satu persatu, para prajurit hancur, dan dewa-dewa mereka hancur. Sebuah artefak suci dengan pegangan terfragmentasi dan tersebar di kehampaan. Formasi itu seperti gelembung dan menghilang menjadi debu. Di suatu tempat, 3 orang misterius dengan aura konvergen menggunakan aspirasi universal untuk berubah menjadi jenis energi aneh tertentu, terus-menerus mencari area yang luas. Ketiga orang ini, benua Jingtian yang tetap berada di garis depan, secara khusus menargetkan Dupa Wu di klon Sulang. Ketiganya tidak kuat, hanya 2 atau 3 putaran kekuatan tempur Wudi. Namun di mata orang-orang di benua Jingtian, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Sulang hanya dengan 1 peringkat Wudi. Sialan, aku telah mencari di seluruh medan perang, jadi aku belum menemukannya. Bukankah klon itu ada di sini? Itu ada di alam semesta kehidupan Dewa Sulang. Tidak, mereka ingin menimbulkan masalah, jadi bagaimana mereka bisa membawa masalah itu bersama mereka, apa gunanya? Jangan mencarinya, mungkin klon Sulang itu bersembunyi di tempat yang tidak dapat kita temukan, dan ketika dia menemukan kita melakukannya, dia akan secara otomatis keluar untuk menghentikan kita. Baiklah, jangan mencarinya. Master Pengadilan Tianyu tidak bisa lagi mengendalikan medan perang. Ayo bunuh semut-semut ini di benua Changlan. Jie, lakukanlah. Petik 2 petik 2. 3 Dupa Wudi yang kuat terbang keluar dari kegelapan, dan atmosfer yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh medan perang. Kali ini, bagi para pejuang benua Changlan yang sedang bertempur, tampaknya seluruh dunia berputar dan runtuh, dan semua tentang diri mereka terkubur. Itu Kaisar Wu dari benua Jingtian. Bagaimana bisa? Bukankah semua Kaisar Wu dari benua Jingtian menyerang bintang Changlan? Sudah berakhir, kita sudah berakhir. Di bawah Kaisar Wu, kita pasti akan mati. Petik 2 petik 2. Kaisar Semu, Wuxian, dan Wu Sheng dari benua Changlan semuanya membeku dan putus asa. Para prajurit benua Jingtian sangat termotivasi. Mengambil keuntungan dari para prajurit benua Changlan yang terkejut, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh dalam sekejap. Ats, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Lengan baju Kaisar bela diri Dupa beterbangan, dan kekuatan harapan Dupa berubah menjadi guntur dan kilat yang mengerikan, membunuh seniman bela diri di benua Changlan. 2 Dupa Wudi lainnya juga menunjukkan kekuatan gaib mereka, seperti dewa yang mendominasi medan perang. Tetapi tepat ketika serangan 3 Kaisar akan menenggelamkan para prajurit benua Changlan. 3 ayam lemah, kembalilah ke neraka. Teriakan keras yang mengguncang jiwa menyebar ke seluruh kehampaan. Seketika, kekuatan aturan yang tak terbatas itu menghapus semua serangan dari 3 Kaisar Wu yang membakar Dupa, dan juga membantai banyak sekali prajurit di benua Jingtian. Apa? 3 Kaisar Wu yang membakar Dupa tiba-tiba mengecilkan pupil matanya dan rambutnya berdiri tegak. Seketika setelah itu, mereka melihat 5 sosok mengerikan yang identik sedang membunuh dengan ganas. 5 Kaisar Wu, momentum seperti ini, Kaisar Wu tingkat kelima, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin, lari, petik 2 petik 2. 3 Kaisar Wu yang membakar Dupa bahkan tidak memikirkannya, dan segera mundur. Meskipun mereka adalah Kaisar Wu dari Xianghuo, mereka mengaku abadi. Namun begitu mereka jatuh, mereka harus menyerap aspirasi Dupa yang tak terhitung jumlahnya untuk kelahiran kembali, dan kecerdasan spiritual mereka akan sangat terkikis. Ini juga merupakan kematian alternatif. 3 Kaisar Wu yang hebat melonjak dengan seluruh energi mereka, berubah menjadi kekuatan ruang angkasa, mencoba merobek saluran ruang angkasa untuk melarikan diri. Namun, ruang angkasa terhalang. 5 avatar Sulang minum pada saat yang sama, dan ruang puluhan juta mil terhalang. Kecuali avatar Sulang, yang lain tidak bisa lagi menggunakan aturan ruang untuk bergerak, jangan. Para Kaisar bela diri Dupa yang sedang mencabik-cabik saluran ruang angkasa mengeluarkan raungan putus asa, berbalik dan terbang menjauh. Matilah aku. Kelima avatar Sulang semuanya menunjuk dan menusuk bersama, dan kelima, pedang patah, langsung menembus kepala 3 Kaisar Wu Xianghuo. Bum, ketiga Kaisar itu hancur berkeping-keping, dan dewa-dewa mereka hancur. Namun, perintah sistem tidak datang. Ini menunjukkan bahwa 3 Dupa Wudi tidak mati sepenuhnya. Sebaliknya, seperti Zhou Yu yang asli, sedikit roh sejati melarikan diri ke alam semesta kehidupan dan terlahir. Kembali,
Sangat disayangkan bahwa Sulang telah melihat tipu daya mereka di Zhouyu, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Irama ruang angkasa. Kelima avatar menjalankan aturan ruang pada saat yang sama, dan garis metrik yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk jaring besar. Koordinat pintu masuk ke alam semesta kehidupan dari tiga dupa dan Kaisar Wu Api langsung terungkap. Segera setelah itu, sejumlah besar garis ritme spasial menyusut menjadi satu bola, membentuk tiga manik-manik, menyegel koordinat spasial dari tiga alam semesta kehidupan. Tak lama kemudian, ketiga manik-manik ini memasuki ruang penyimpanan Sulang. 5 avatar Sulang, lihat aku dan aku lihat kamu, tersenyum, lalu berbalik untuk melihat seluruh medan perang. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari benua Jingtian terkejut dengan kekalahan tiga dupa Wudi yang hebat. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memikirkan fakta bahwa 5 kaisar bela diri muncul langsung di benua Changlan, dan mereka langsung menghancurkan dewa-dewa dari 3 kaisar bela diri Xianghuo. Pada saat ini, situasi di medan perang langsung berbalik. Sejumlah besar prajurit di benua Jingtian sama sekali tidak mematuhi perintah, dan mulai melarikan diri. Selain itu, Jing Pei Bai dan yang lainnya di Menara Qiandeng melakukan serangan balik yang berani, langsung membunuh para prajurit benua Jingtian yang tidak curiga. Seseorang memimpin untuk melawan, dan seseorang segera mengikutinya. Tiba-tiba, para prajurit benua Jingtian melarikan diri, berkhianat, dan situasinya benar-benar terkikis. Dalam situasi kekalahan ini, para kaisar semu dan dewa kuno yang menjadi pemimpin, melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, harus mengumumkan mundur sepenuhnya. Namun, di bawah 5 avatar Sulang, bagaimana para dewa bela diri kuasi kaisar yang lemah ini dapat melarikan diri? Bunuh! Kelima klon tersenyum dingin dan bergegas ke medan perang. Para avatar dapat meluncurkan pembunuhan besar-besaran di jurang iblis yang jatuh, meminum darah, atau meluncurkan dunia yang cerah, menyelamatkan sejumlah besar yang terluka, dan menghalangi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Benua Jingtian telah gagal total dalam perang di bawah Kaisar Wu. Seiring berjalannya waktu, 3 dupa agung Wudi masih mencari klon Sulang. Pangkalan logistik garis depan benua Jingtian. 5 klon Sulang yang sama tiba-tiba. Gemuruh, aura peringkat 5 kaisar tiba-tiba turun, dan seluruh pecahan benua terguncang. Itu Kaisar Wu. Ya Tuhan, itu 5 Kaisar Wu. Apakah mereka Kaisar Wu dari benua Jingtian kita? Seharusnya begitu. Mungkinkah Kaisar benua Changlan masih bisa menerobos masuk? Ya, 5 penguasa Wudi Agung ini tidak menyebabkan perubahan dalam kesadaran dunia, dan mereka jelas bukan Wudi dari dunia lain. Tapi, garis depan, cepat, apapun yang terjadi, kita harus menyambut kelima Wudi ini. Petik 2 petik 2. Di pecahan daratan, setelah para prajurit cadangan benua Jingtian terkejut, mereka segera menganggap 5 klon Sulang sebagai milik mereka sendiri, dan bahkan mengenakan standar kehormatan tertinggi untuk menyambut mereka. 5 avatar Sulang saling memandang dan tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah itu, 5 avatar berubah menjadi penampilan beberapa Wudi di benua Jingtian, memasuki pecahan daratan, dan langsung mengambil alih semuanya. Pada saat yang sama, Jingtian Sing, seluruh benua dibagi menjadi 35 kekaisaran militer. Pusat paling daratan adalah tempat surga cermin berada, yang merupakan pusat dunia ini. Pada saat ini, seluruh Jingtian Sing sepi, karena hampir semua yang kuat telah berpartisipasi dalam pertempuran daratan. Tentu saja, ada beberapa orang kuat dengan keadaan khusus yang tidak berpartisipasi. Misalnya, mereka yang akan meninggal karena usia tua, mereka yang terluka parah, mereka yang memiliki masalah penting. Namun, orang ini bukan Kaisar Wu, dan di mata Sulang, dia tidak berbeda dari orang biasa. Diam-diam, lebih dari 50 avatar Sulang turun bersama. Menurut kekuatan target, avatar membentuk tim dalam 2 dan 3, atau bertindak sendiri, dan memasuki berbagai kekaisaran militer segera setelah itu. Semua klon melepaskan Mingguang 10,000 Realms secara bersamaan. Tiba-tiba, seolah-olah lebih dari 50 matahari yang cerah namun lembut muncul di langit, menyinari seluruh dunia. Kecemerlangan suci jatuh ke bumi, menghilangkan semua kegelapan dan kekotoran. Penglihatan dunia yang aneh ini segera membuat khawatir banyak prajurit. Para prajurit di setiap kota dan setiap bangunan berjalan keluar dari rumah dan datang ke jalan. Mereka mengangkat kepala, menatap langit yang menyilaukan, tercengang dan terkejut. Ya Tuhan, lebih dari 50 matahari,
apa yang terjadi? Matahari ini begitu hangat, aku merasa begitu nyaman, dan bahkan luka lama pun sembuh. Ya, aku sangat keren, energiku begitu penuh energi secara instan, aku benar-benar ingin melakukan 30 ronde segera. Yah, kepalaku sedikit pusing, apakah ini terlalu nyaman? Hah, hal penting apa yang aku lupakan? Oh, aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Apa yang telah kamu lupakan? Apakah kamu lupa berdoa kepada Yang Mulia Langdi? Yang Mulia Langdi, oh, ya, saya belum berdoa kepada Yang Mulia Langdi hari ini. Ayo, mari kita berdoa kepada Yang Mulia Langdi bersama. Apa yang kamu bicarakan, bukankah Yang Mulia Permaisuri Qiang Wei? Apa Permaisuri Ros? Apakah kamu gila? Itu Yang Mulia Langdi. Apakah itu Yang Mulia Langdi? Au, ingatanku salah. Sialan, bukankah begitu? Kamu masih berani mengingat yang salah, kami akan membunuhmu bersama. Petik 2 petik 2. Di seluruh dunia di benua Jingtian, sejumlah besar prajurit secara bertahap berasimilasi dengan klon 10.000 alam mingguang milik Sulang dalam waktu singkat. Mereka melupakan Kaisar Wu yang awalnya mereka hormati, dan mereka semua memikirkan Kaisar Lang yang agung. Mereka merangkak di tanah, menerima baptisan alam segudang mingguang, dan memperoleh banyak keadaan yang bermanfaat. Beberapa pejuang pulih dari luka-luka mereka, beberapa tiba-tiba sadar, dan beberapa menerobos alam. Tentu saja, para prajurit yang telah berasimilasi dalam waktu singkat semuanya adalah prajurit yang sangat lemah. Semakin tinggi seniman bela diri, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk berasimilasi. Para prajurit yang belum berasimilasi ini melihat prajurit lain di sekitar mereka tampak aneh di area yang luas, dan mereka terkejut dan panik. Apa yang terjadi pada kalian? Ada apa dengan Yang Mulia Langdi? Apa yang salah denganmu? Tidak ada gunanya, mereka hanya menganggap kita gila, pemikiran mereka telah berubah. Sialan, matahari ini beracun, jiwa mereka beracun, mereka dapat membingungkan orang. Lari, ayo cepat, petik 2 petik 2. Beberapa prajurit mencoba membangunkan orang-orang di sekitar mereka yang telah berasimilasi dengan Sulang, tetapi mendapati bahwa itu tidak berguna sama sekali dan harus melarikan diri dengan cepat. Namun, lebih dari 50 klon melepaskan 10.000 alam mingguang pada saat yang sama, dan benua surga cermin sepenuhnya tertutup. Dan dimanapun setidaknya ada 10 atau 20 matahari yang bersinar pada saat yang sama. Selain itu, atribut utama 10.000 alam mingguang adalah atribut cahaya dan atribut radiasi, jadi tidak akan ada jalan buntu di tempat yang bersinar. Ada cahaya yang bersinar di mana-mana. Para prajurit yang ingin melarikan diri tidak punya tempat untuk melarikan diri. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap berasimilasi dalam proses melarikan diri, berhenti, dan menyembah matahari di langit. Dalam sekejap mata, di seluruh benua Jingtian, prajurit terbawah dengan basis terbesar semuanya telah berasimilasi. Para prajurit yang belum berasimilasi melihat pemandangan ini, dan mereka putus asa, dan secara bertahap menyerah dan melarikan diri. Tentu saja, ada juga beberapa tempat yang menghalangi asimilasi 10.000 alam mingguang untuk waktu yang singkat. Tempat-tempat ini adalah tempat pengadilan Jingtian berada dan kota kekaisaran yang relatif kuat di dekatnya. Meskipun pengadilan surga cermin tidak dijaga oleh tentara kaisar, ia memiliki formasi tetap, yang sama dengan yang ada di garis depan, mencapai peringkat Kaisar Wu peringkat 8. Kota-kota kekaisaran lainnya juga kurang lebih memiliki formasi kekaisaran peringkat 6 dan 7. Avatar Sulang tidak dapat menggunakan kemampuan dekomposisi satu klik, yang untuk sementara tidak mungkin dilakukan di tempat-tempat ini. Selain itu, di beberapa kota kekaisaran, ada avatar Kaisar Wu yang tinggal di belakang. Saat ini, di surga cermin, si Kejia, klon tingkat Kaisar Semu, menatap langit yang dipenuhi matahari dengan tak percaya. Di belakangnya, ada 4 Zundi yang berlutut dengan satu lutut, menatap langit dengan kengerian yang sama. Kecuali di samping itu, di antara kota-kota kekaisaran besar, salah satu klon Wudi berjalan keluar dari tempat peristirahatan itu, menatap perubahan drastis yang terjadi antara dunia dan bumi, Kaisar Wu. Semua Kaisar Wu, lebih dari 50 Kaisar Wu Qi berubah menjadi matahari, membakar seluruh dunia, dan membingungkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kesadaran dunia tidak menangkal mereka, dan bahkan penglihatan langit dan bumi tidak muncul? Apakah mereka penduduk asli benua surga cermin? Tidak, ini tidak mungkin.
Mereka pasti orang luar. Bagaimana mungkin ada lebih dari 50 Wudi yang belum pernah terlihat sebelumnya di benua Jingtian kita? Metode apa yang mereka gunakan untuk menghindari penolakan oleh kesadaran dunia? Tidak, kamu harus menghubungi dewa sesegera mungkin. Petik 2 petik 2. Avatar Kaisar Wudi sama sekali tidak berdaya dengan lebih dari 50 avatar sulang di langit. Bahkan beruntung pihak lain tidak membunuh, jika tidak, mereka sama sekali tidak akan dapat menghentikannya. Dalam menghadapi kengerian yang tidak diketahui ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah menghubungi dewa mereka dengan rasa cemas. Dan tepat ketika hampir semua orang di benua Jingtian panik, markas besar Qiandeng Lou, di sebuah gedung tinggi. Dua gadis muda berdiri di dekat jendela, mata mereka yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia orang baik, Kaisar Wu. Tidak, dia Tuan Su, Kaisar Lang, Kaisar Lang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak Su Gongxi? Apa identitas asli Su Gongxi? Aku tidak tahu, tetapi aku tahu, Yang Mulia Lang di semuanya adalah makhluk hidup di Fuse. Xiao Mei, petik 2 petik 2. Reaksi kedua gadis itu berbeda. Xiao Mei telah sepenuhnya menjadi penganut Sulang. Jika bukan karena Sulinger yang menyeretnya, dia pasti sudah mulai memujanya sekarang. Dan Sulinger, meskipun dia merasa sangat nyaman dan ceria, tetapi secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Selain itu, ada kekuatan samar di tubuhnya, yang menangkal efek asimilasi dari alam segudang mingguang, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya mempertahankan kecerdasan yang paling jernih dan jelas. Sulinger bahkan tidak tahu mengapa ini terjadi. Ketahuilah bahwa kamu berbeda, mungkin karena aku benar-benar putra dunia di mulut Tuan Su. Sulinger mengangkat kepalanya yang sempurna, menatap langit dengan lebih dari 50 matahari, alisnya sedikit mengernyit. Garis, depan perang daratan, pangkalan logistik benua Jingtian, dan perubahan abnormal di daratan bintang Jingtian semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, di medan perang Kaisar Wu, suara sulang, mereka sedang melakukannya sekarang, hanya terdengar singkat. Mendengarkan kata-kata sulang yang sepenuhnya fantastis. Kaisar bela diri benua Changlan tiba-tiba tampak patah hati dan putus asa. Surga, kami telah menaruh harapan kami pada saudara Langdi, apakah itu benar-benar gila dan bodoh? Kaisar Wu dari benua Jingtian sepenuhnya menganggap Sulang sebagai orang bodoh yang gila, dan mengabaikan kata-katanya yang gila. Bunuh semua sampah di benua Changlan. Serang ke bintang Changlan dan ambil semuanya. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu dari benua Jingtian melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Boom! Di tengah ledakan dahsyat itu, sisa pertempuran mekar seperti lingkaran cahaya planet. Kaisar Wu di Yaojin dari benua Changlan langsung menyemburkan darah, terhuyung mundur 3.000 kaki. Puff! Suara bilah tajam yang menusuk daging datang, dan Kaisar Tianyin Wu tertusuk ke pinggang oleh lawannya, separuh tubuhnya langsung tergores, mengandalkan Kaisar untuk lolos dari malapetaka. Klang! Emas dan besi yang menembus gendang telinga menyebar melintasi kehampaan. Teriakan terdengar, tetapi prajurit Kaisar Kuasi Kaisar Guantian Wu terpotong-potong, dan senjata mereka musnah. Raungan, Kaisar Huangsen Wudi meluncurkan teknik rahasia tertentu dari kematian yang putus asa, dan daging serta darahnya berubah menjadi nanah. Seluruh orang itu seperti lilin yang meleleh, membakar semua energi yang tersedia, dan membunuh lawannya dengan ganas. Desis. Siyu tertawa ke dalam kehampaan dan meluncurkan metode pembunuhan yang mengerikan, secara langsung melukai Kaisar Wuling Jiuling, tetapi juga tersapu oleh serangan Kaisar Hua Chanwu, tubuhnya sedikit terpelintir. Keluar dari medan bintang, Kaisar Qingqiu Wu terus-menerus mengayunkan pedang panjang di tangannya, sepenuhnya melepaskan pertahanan, dan langsung bertukar luka dengan Kaisar Wu Tianyu, darah menetes. 6 orang, Broken Sun, Yi Hua, Qiong Yun, Chong Suang, Yuan Yue dan Si Yuxiang, terus-menerus semakin dekat satu sama lain, menggunakan trik pamungkas mereka. Namun, orang-orang di benua Jingtian tampaknya telah menebak sesuatu melalui informasi yang diberikan oleh Kaisar Ling Juewu, mencoba yang terbaik untuk menghentikan keenamnya, dan meningkatkan serangan mereka. Jika bukan karena Yuan Yue, Si Yuxiang dan yang lainnya yang telah mewarisi puluhan juta tahun pengalaman tempur dan teknik-teknik hebat Suan-Suan, itu akan menjadi tidak terduga. Medan perang yang kejam. Setelah energi seperti badai, semua orang di benua Changlan segera menjadi berbahaya dan genting, cloning dikirim.
Melihat pemandangan ini, Su Lang segera memindahkan avatar dari gedung pertukaran di Yaoqi, Qiushui, dan kota baru Fengling. Tiba-tiba, 3 avatar muncul di medan perang dari udara tipis. Ledakan, aura yang kuat menyebar dengan ganas, dan semua orang di benua Jingtian langsung mengubah ekspresi mereka. Apa-apaan ini? 5 kaisar. Orang-orang ini memiliki aura yang persis sama di tubuh Su Lang, mereka adalah klonnya. Langit cermin ada di atas, apa artinya bisa membudidayakan begitu banyak klon? Cepat, hentikan klon Kaisar Wu ini, dan kamu tidak bisa membiarkan mereka berurusan dengan Kaisar Wu kita yang lebih lemah. Petik 2. Petik 2. Kaisar Wu yang masih memiliki cukup energi di benua Jingtian segera meninggalkan lawannya dan menghentikan 3 klon Kaisar Wu baru yang dikirim oleh Su Lang. Para kaisar benua Changlan, yang hampir menghadapi kejatuhan, akhirnya mendapat kelonggaran dan bergegas untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Penambahan 3. Avatar Su Lang membuat situasi sepihak menjadi jauh lebih baik. Meskipun secara keseluruhan, benua langit cermin masih berada di atas angin. Namun, kemunculan 3 klon kaisar bela diri milik Su Lang membuat para kaisar bela diri benua Jingtian sudah merasa ketakutan. Awalnya, semua orang di benua Jingtian tidak percaya bahwa Su Lang mengatakan bahwa dia memiliki klon tingkat kaisar tingkat 5. Namun, sekarang, Su Lang menamparkan wajah mereka dengan fakta. Ketiga klon tingkat kaisar, meskipun pertahanan dan daya tahan tubuh mereka sedikit lebih lemah, kekuatan serangan mereka telah mencapai tingkat kaisar tingkat 6 yang mengerikan. Tingkat klon ini berada di luar akal sehat, dan sulit dipahami serta tidak terbayangkan bagi semua orang di benua Jingtian. Kuncinya adalah, Su Lang juga mengatakan bahwa dia memiliki lebih dari 3 klon, tetapi lebih dari 60. Kedengarannya seperti pembicaraan mimpi gila sebelumnya. Namun, sekarang, sesuatu yang berada di luar akal sehat telah terjadi. Apakah tidak mungkin terjadi lagi? Jika Su Lang benar-benar memiliki begitu banyak klon yang kuat, benua Jingtian harus membayar harga yang mengerikan untuk memenangkan perang ini. Tiba-tiba, sebuah suara menyebar ke seluruh hadirin. Dia tidak dapat memiliki lebih banyak klon, bunuh semuanya. Si Kejia terus mengayunkan pisau mimpi patah, menebas Kaisar Qing Qiuwu seperti orang gila. Jika bukan karena pengalaman Kaisar Qing Qiuwu dengan si Kejia sejak lama dan menyiapkan metode pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti sudah dibacok sampai mati saat ini. Bunuh. Ini adalah perjuangan terakhir benua Changlan, bunuh. Petik 2. Petik 2. Kaisar Wu dari benua Jingtian didorong oleh si Kejia, dan segera menyingkirkan rasa takut mereka, dan meraung serta membunuh semua orang di benua Changlan. Para kaisar benua Changlan sekali lagi jatuh ke dalam situasi 9 kematian. Namun pada saat ini, ekspresi si Kejia tiba-tiba berubah. Kaisar Huachan, Kaisar Wu dari Jiuling, Kaisar Wu dari Sengyang dan yang lainnya juga tercengang, mata mereka pecah. Segera setelah itu, para kaisar bela diri lainnya dari benua Jingtian semuanya menunjukkan ekspresi orang-orang biasa, dan serangan mereka menjadi semakin lemah. Di antara mereka, ada 3 dupa wudi yang lebih lemah langsung menghilang. Para kaisar benua Changlan terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, dia segera memanfaatkan kesempatan ini, atau membunuhnya dengan ganas, atau mundur untuk bernapas. Hahaha, bagaimana? Aku mendapat berita. Apakah seseorang memberitahumu bahwa garis depan telah dikalahkan, pangkalan logistik telah kehilangan kontak, dan Jingtian telah langsung jatuh? Aku mengatakan kebenaran yang begitu besar sebelumnya dan memberitahuku semua rencanaku, mengapa kamu tidak siap? Hei, aku sangat bodoh. Su Lang melihat sekeliling orang-orang di benua surga, menyeringai di sudut mulutnya, dan tertawa terbahak-bahak. Pernyataan ini keluar, semua kaisar benua Jingtian sedikit gemetar, wajah mereka berubah menjadi hijau dan merah, seolah-olah mereka telah membalikkan kaleng cat. Para kaisar benua Changlan menunjukkan kegembiraan, dan mata mereka bersinar dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Saudara Langdi tidak berbohong kepada kita. Dia benar-benar memiliki banyak klon, dan dia benar-benar menyelinap ke bagian belakang benua Jingtian. Dewa Tiga Dupa dan Api Kaisar Wu telah jatuh, dan avatar Kaisar Wu di sini juga telah mati secara langsung. Saya telah menerima berita bahwa posisi garis depan kita telah memenangkan kemenangan besar, dan benua langit cermin telah sepenuhnya dikalahkan. Hahaha, anak-anak kecil benua Jingtian, segera berlutut dan menyerah, jika tidak, saudara Langdi Dao kita akan langsung menghancurkan seluruh bintang Jingtianmu.
Petik 2. Para kaisar benua Changlan sangat terkejut, dan keyakinan di hati mereka menjadi lebih kuat, dan serangan mereka menjadi lebih kuat, Sulang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang sepertimu akan muncul dalam pertempuran di benua yang menang. Si Kejia, dengan wajah pucat, menyerang King Qiu dengan marah, sementara matanya yang ganas menatap Sulang. Haha, sudut mulut Sulang berkedut dan sebuah senyuman muncul, ada begitu banyak hal yang tidak kau duga. Aku akui, kau benar-benar mengejutkan. Tetapi tidak peduli seberapa kalahnya Jing Tianxing, itu tidak fatal. Selama kau kalah dalam pertempuran Kaisar Wu ini, maka kau akan kehilangan segalanya. Cepat atau lambat Jing Tianxing akan kembali ke kekuasaan kita. Jadi, di mataku, kau hanyalah penyakit kudis, tidak perlu ditakuti. Mata dingin si Kejia berangsur-angsur berubah menjadi penghinaan, dan aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan, seolah-olah dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur. Tiba-tiba, King Qiu, yang sudah sedikit tidak tertopang, mundur lagi dan lagi, setiap kali dia bertarung dia akan mati. Setelah mendengarkan analisis si Kejia, para kaisar Wu lainnya dari benua Jingtian juga melambat. Ya, selama pertempuran Kaisar Wu dimenangkan, apa gunanya siapa yang menang dan kalah dalam perang lainnya? Pada akhirnya, itu tidak akan jatuh ke tangan pemenang. Sulang sumpit kecil, kamu hebat, bukan? Ketika kalian semua jatuh satu persatu, kurasa kamu belum bisa tersenyum. Bunuh aku, bantai kaisar bela diri benua Changlan yang terbuang. Petik 2. Kaisar Wu dari benua langit cermin meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan para kaisar benua Changlan sekali lagi ditekan dengan keras. Para kaisar Changlan hanya senang selama beberapa detik, dan sekarang mereka menjadi sedikit takut lagi. Dan pada saat ini, suara berbisik, haruskah kamu benar-benar menang? Sulang melengkungkan mulutnya dengan jijik dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, keempat avatar tiba-tiba muncul di medan perang, menyebabkan keributan kegembiraan dan jeritan ketakutan. Keempat klon ini hanyalah salah satu klon yang menempati pangkalan logistik di benua Jingtian. Tempat itu telah sepenuhnya dikendalikan, hanya satu klon yang dibutuhkan untuk duduk, dan klon lainnya dapat dipindahkan. Pada saat ini, selain 3 klon yang sebelumnya didukungnya, Sulang telah mengirim 7 klon ke medan perang. Dan karena 3 pembunuhan Sulang 2 kali, ia membunuh Yi Feng dan yang lainnya serta 3 Xiang Huo Wudi. Di medan perang Kaisar Wu ini, Kaisar Wu dari kubu benua Changlan memiliki 7 orang lebih banyak daripada Kaisar Wu dari benua Jingtian. Meskipun Kaisar bela diri benua Jingtian umumnya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Namun klon Sulang tidak lemah, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan serangan Kaisar bela diri peringkat 6. Semua avatar ini menggunakan catatan Kaisar Yin Surgawi Liang Yi untuk bersembunyi di kehampaan dan membunuh mereka di mana-mana. Selama Kaisar Wu dari benua Jingtian yang ditatap oleh klon akan hampir mati dalam satu pukulan. Hanya satu napas. Keempat Wudi yang lebih lemah jatuh di benua Jingtian pada saat yang sama. Wudi benua Changlan yang terbebas bergabung dengan sisa medan perang lagi, dengan Perang Dunia Pertama. Di bawah keadaan yang berkepanjangan dan berkurang, situasi medan perang langsung berbalik. Sialan, kembali. Dia benar-benar memiliki begitu banyak klon, ini mimpi buruk. Mundur, Kaisar Wu dari benua Jingtian segera berubah dari agresif menjadi burung puyuh, mengecilkan kepala dan ekor mereka, tidak lagi berniat untuk bertarung. Orang tua Seng Yang, dijebak oleh Sulang juga memiliki wajah yang dingin, dan pupil matanya yang berlumpur tiba-tiba menyusut. Dia telah mencoba yang terbaik sekarang. Meskipun dapat mempertahankan ruang pelarian yang cukup luas, tetapi masih terjebak dalam formasi. Pada saat ini, benua Jingtian menunjukkan kecenderungan kekalahan, yang lain dapat melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Ini membuatnya ditakdirkan untuk mati sekali, dan harus membayar harga yang sangat mahal. Anak Sulang, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Ketika si Kejia melihat bahwa pihaknya jatuh menjadi 4 orang dalam sekejap, yang lain secara bertahap dikalahkan, dan matanya terbelah. Apakah menurutmu itu mungkin? Ketika kita membersihkan udang-udang kecil itu, bisakah kamu membunuhku dengan usahamu sendiri? Sulang menunjukkan penghinaan, si Kejia. Aku menyarankan kamu untuk berhenti sekarang dan biarkan semua orang menyerah pada kakiku. Jika tidak, kamu hanya akan berakhir dengan satu kata,
yaitu kematian. Kentut ibumu. Aku menunggu Ningze untuk tidak menyerah. Aku ingin kita menyerah. Itu sama sekali tidak mungkin. Anak sulang, beraninya kau menghina kepribadianku, dasar bajingan. Benua Jingtian tidak akan gagal, anak sulang, kloningmu sangat kuat, kau pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia. Begitu teknik rahasiamu selesai, kau pasti akan mati. Orang tua Seng Yang dan Kaisar Wu lainnya berteriak, matanya merah. Haha, aku benar-benar tidak menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang, atau menangis tanpa melihat peti mati. Jika demikian halnya, maka aku akan perlahan-lahan menghancurkan secercah harapan terakhir di hatimu dan membiarkanmu merasakan keputusasaan dan rasa sakit yang terdalam. Sudut mulut Sulang berkedut, menatap dingin pada orang tua Seng yang sedang berjuang. Dia ingin membunuh orang tua itu, dan kemudian pergi untuk berurusan dengan si Kejia. Hasil pertempuran daratan ditentukan oleh pertempuran Kaisar Wu. Hasil pertempuran Kaisar Wu hampir ditentukan oleh dua Kaisar Wu terkuat. Setelah Qing Qiu meninggal, si Kejia akan dapat membantai Wudi di benua Changlan yang tersisa. Sulang tidak dapat menyelamatkan banyak orang bahkan ketika klon yang menelan tidak dapat melarikan diri. Jadi, untuk amannya, Sulang memutuskan untuk membunuh orang tua Seng Yang terlebih dahulu. Saat berikutnya, Sulang mengulurkan tangan kanannya, dan bola merah gelap yang ditutupi sisik muncul dari udara tipis. Napas yang sangat mengerikan datang dari atas, mencapai pangkat Kaisar Bela Diri peringkat 7. Inilah Dewa Petir Meteorit Taiji yang dipromosikan ke pangkat prajurit Kaisar peringkat ke-7 oleh Sulang. Meskipun hanya peringkat 7, ini adalah prajurit kekaisaran penghancur diri profesional. Setelah meledak, ia dapat melepaskan kekuatan mengerikan yang mendekati level Wu di peringkat 9. Meskipun Sulang mampu membunuh Seng yang lebih tua dengan pedang Poyi, tubuh lawan terlalu tinggi untuk dipukul. Tentu saja, mematahkan pedang juga dapat digunakan sebagai keterampilan area. Namun dalam kasus itu, kekuatannya akan berkurang, dan akan sulit untuk membunuh lelaki tua Seng yang memiliki kekuatan itu. Untuk membunuh lelaki tua matahari terbit dalam waktu singkat, menggunakan pedang Poyi tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Sulang mengeluarkan guntur meteorit Taichi, yang telah lama disimpannya. Pada saat ini, Dewa Petir Meteorit Taichi keluar. Kaisar Wu di antara hadirin semuanya ngeri, dan detak jantungnya bertambah cepat. Tetua Seng yang paling dekat dengan Sulang awalnya sangat sombong, tetapi saat ini dia menutup mulutnya dan sedikit gemetar. Lelaki tua Seng yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemampuannya untuk merasakan krisis sangat tidak normal. Dia sudah merasa bahwa jika prajurit kekaisaran berbentuk bola yang mengerikan itu meledak, dia pasti akan mati. Hancurkan harapanmu, mulailah dengan dirimu orang tua. Sulang melihat sekeliling orang-orang di benua surga, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, Dewa Petir Meteorit Taiji terbang keluar dari tangan Sulang dan memasuki formasi peringkat kaisar yang mengepung lelaki tua matahari. Anak Sulang, melihat para prajurit kaisar yang menakutkan semakin dekat dengannya, lelaki tua Seng yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan dengki. Namun, teriakan itu tidak dapat menghentikan Dewa Petir Meteorit Taichi untuk mendekatinya. Tangan kematian itu sedikit menegangkan hati lelaki tua matahari terbit itu. Tiba-tiba, Sulang, kau tidak ingin berhasil, matilah untukku. Si Kejia dengan ganas menebas Kaisar Qing Qiu Wu dan terbang lurus ke arah Sulang. Langdi hati-hati, Kaisar Qing Qiu Wu menyemburkan darah, tidak dapat menghentikan si Kejia, dia hanya dapat mengingatkan Sulang akan bahaya. Namun, begitu dia berbicara, pisau mimpi rusak milik si Kejia telah hancur di depan Sulang. Kecepatan ini sudah mendekati titik di mana Kaisar Wu lainnya tidak dapat melihat dengan jelas. Tentu saja, Sulang dapat melihat dengan jelas, karena kekuatan mentalnya terlalu kuat. Xiao You, melihat bilah pedang yang semakin dekat di bidang penglihatannya, Sulang berpikir. Pedang Yutian berdengung dan terbang secara otomatis untuk menemui musuh, menghalangi jalan yang harus dilalui pedang mimpi patah. Tapi, pisau mimpi patah tiba-tiba melewati pedang Yutian dengan sangat aneh, dan menghancurkan tubuh Sulang dengan keras. Berbaring, apa-apaan ini? Pupil mata Sulang tiba-tiba menyusut, rambutnya hampir meledak, dan topeng langsung muncul di permukaan tubuhnya. Retak, penghalang susunan dengan pertahanan yang kuat itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Bilah tajam pedang mimpi patah memotong tubuh Sulang tanpa halangan apapun.
Darah menyemprot ke dalam kehampaan, sedikit demi sedikit, seperti mutiara berwarna darah yang jernih. Langdi, saudara Langdi, jangan, petik 2. Ketika Kaisar King Qiuwu dan yang lainnya melihat bahwa Sulang dipotong oleh si Kejia, mereka tiba-tiba berteriak kesedihan, serak. Bersamaan dengan itu, jejak keputusasaan juga menyebar dari lubuk hatiku. Sejak awal perang ini, setiap pembalikan situasi di benua Changlan disebabkan oleh Sulang. Namun, Langdi, yang membawa harapan, sebenarnya dibunuh oleh si Kejia.